Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan dan sekaligus mengakhiri kisah indah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf berkata, "Sekarang pergilah kalian semua kepada ayah dengan membawa baju gamisku. Usapkanlah baju gamis itu kepada kedua belah mata ayah. Insya Allah mata beliau akan menjadi terang kembali dan akan melihat. Kemudian bawalah beliau bersama keluarga ke sini semuanya secepat mungkin." Maka bertolaklah kafilah putra-putra Nabi Yakub dengan diliputi rasa malu bercampur gembira menuju Palestina membawa berita gembira bagi ayah mereka. Selagi kafilah sudah mendekati akhir perjalanan, hampir memasuki Palestina, ayah mereka, Nabi Yakub, memperoleh firasat bahwa pertemuan dengan Nabi Yusuf, putra kesayangannya, sudah diambang pintu. Firasat itu diperoleh oleh Nabi Yakub sewaktu ia berkhalwat di mihrab tempat ibadahnya, ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan bersujud kepada Allah. Sekonyong-konyong suara tangisnya berbalik menjadi gelak tawa. Air matanya berhenti bercucuran. Keluarlah ia dari mihrabnya sambil berteriak, "Aku telah mencium bau tubuh Yusuf. Aku yakin bahwa aku akan menemuinya dalam waktu dekat. Ini bukan khayalan dan bukan pula bawaan kelemahan ingatan yang selalu kalian tuduhkan kepadaku." Sejurus kemudian berhentilah kafilah di depan pintu rumah. Turunlah putra-putra Yakub dari atas unta masing-masing, beramai-ramai masuk ke dalam rumah. Dipeluknyalah sang ayah sambil mengusapkan gamis Yusuf kepada kedua belah mata sang ayah. Seketika itu pula terbukalah kedua belah mata Nabi Yakub, bersinar kembali dan bisa memandang wajah putra-putranya. Dengan wajah yang berseri serta hati yang berdebar, Nabi Yakub mendengarkan kisah perjalanan putra-putranya dan bagaimana mereka telah menemukan Yusuf bersama adiknya Bunyamin. Disampaikan pula pada sang ayah seruan dan undangan Nabi Yusuf agar mereka semua berhijrah ke Mesir dan bergabung menjadi satu keluarga di dalam istananya. Segera berkemas-kemaslah Nabi Yakub sekeluarga menyiapkan diri untuk berhijrah ke Mesir. Setiba Nabi Yakub di halaman istana bersama seluruh keluarga, dirangkullah sang ayah oleh Nabi Yusuf seraya mencucurkan air mata. Sang ayah juga tidak ketinggalan, ia mencucurkan air mata. Kali ini adalah air mata bahagia, air mata sukacita, air mata gembira. Semua segera merebahkan diri untuk bersujud kepada Allah sebagai tanda syukur serta sebagai penghormatan bagi Nabi Yusuf. Kemudian dinaikkannyalah ayah dan ibu tirinya yang juga saudara ibunya oleh Nabi Yusuf ke atas singgasana seraya berkata, "Wahai ayahku,
Inilah dia rahmat dan karunia Allah kepadaku yang telah mengangkatku dari dalam sumur, mengeluarkan dari rumah penjara dan mempertemukan kami semuanya. Sesungguhnya Allah maha lembut terhadap segala apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian Yusuf mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan, mengajarkan kepadaku pengetahuan serta kepandaian menakwilkan mimpi. Ya Tuhanku, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, beriman dan bertakwa, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Kisah pertemuan sang ayah Nabi Yakub yang telah bertahun-tahun terpisah dengan anak tercintanya Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yakub sakit, badannya kering kerontang, matanya buta karena terus-terusan menangis mengenangkan anaknya Nabi Yusuf. Kini ternyata dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya telah dibuktikan. Ia terus mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, dan akhirnya bertemu kembali dengan Nabi Yusuf sang anak dalam sebuah pertemuan yang mengharukan. Nabi Yusuf kini sudah menjadi seorang raja dan memiliki kemuliaan, kehormatan. Dan pada saat itu pertemuan yang mengharukan terjadi. Seorang ayah yang sudah tua renta bertemu dengan anak tercinta, anak tersayang, anak yang soleh, anak yang kemudian berhasil. Nabi Yusuf, nabi, lahir dari seorang nabi, ayahnya yakni Nabi Yakub. Tentang kisah yang saya kemukakan tadi dapat dilihat di dalam Al-Quran, surat Yusuf mulai ayat 94 sampai ayat 105. Dan berakhirlah kisah kehidupan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf selanjutnya terus menjalankan perintah Allah sebagai rasul, sebagai utusan, sebagai pesuruh Allah untuk mengajak umat manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kisah tentang Nabi Yusuf yang kalau seandainya kita mengambil hikmah, banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah bahwa penderitaan seseorang yang merupakan suatu musibah dan bencana pada hakikatnya adalah rahmat dan berkah yang masih terselubung bagi penderitanya. Tidak jarang bahwa penderitaan yang dianggap suatu musibah itu adalah suatu awal permulaan dari kebahagiaan dan kesejahteraan. Demikian pula apa yang telah dialami oleh Nabi Yusuf dengan pelemparan dirinya ke dasar sumur, disusul dengan pemenjaraan oleh penguasa Mesir. Semua merupakan jalan yang harus ditempuh oleh Nabi Yusuf untuk mencapai puncak kebesaran dan kemuliaan sebagai nabi. Yang kedua, seorang muslim yang percaya kepada takdir tidak sepatutnya merasa kecewa dan berkecil hati bila tertimpa suatu musibah dalam harta kekayaannya maupun kesehatannya atau keadaan keluarganya. Ia harus menerima cobaan Allah dengan penuh kesabaran dan tawakal, seraya memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar berkenan melindungi dan mengampuni segala dosanya kalau musibah yang ditimpakan kepadanya itu merupakan peringatan dari Allah untuk bertobat. Yang ketiga, bila seorang mukmin memperoleh nikmat dan karunia Allah berupa perluasan rezeki, kesempurnaan, kesehatan dan kesejahteraan keluarga,
tidak sepatutnya memperlihatkan sukacita dan kegembiraan yang berlebih-lebihan, euforia. Ia harus bersyukur kepada Allah dengan melipat gandakan amal salehnya. Sewaktu-waktu nikmat-nikmat tersebut dapat tercerabut kembali bila Allah menghendakinya. Lihatlah bagaimana teladan Nabi Yusuf yang tidak kehilangan iman dan tawakal sewaktu berada seorang diri di dasar sumur maupun sewaktu berada di dalam penjara. Demikian pula sewaktu ia berada dalam suasana kebesaran sebagai penguasa kerajaan Mesir. Ia tidak disilaukan oleh kenikmatan duniawi dan kekuasaan besar yang berada di tangannya. Dalam keadaan begitu, ia tidak melupakan harapan, syukur dan pujian kepada Allah. Sadar bahwa dirinya makhluk yang lemah, tidak berkuasa mempertahankan segala kenikmatan yang diperolehnya, atau menghindarkan diri dari musibah dan penderitaan yang Allah timpakan kepadanya. Ia mengembalikan semua itu kepada takdir dan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Yang keempat, Nabi Yusuf memberi contoh tentang sifat seorang kesatria. Enggan dikeluarkan dari penjara sebelum persoalannya dengan Zulaiha dijernihkan. Ia tidak mau dikeluarkan dari penjara karena memperoleh pengampunan dari raja, tetapi ia dikeluarkan dari penjara sebagai orang yang bersih, suci, dan tidak berdosa. Yang kelima, sifat utama jiwa besar Nabi Yusuf menonjol tatkala ia menerima saudaranya yang datang ke Mesir untuk memperoleh jatah pembelian gandum dari gudang pemerintah kerajaan Mesir. Pada saat itu, kalau ia mau, ia dapat melakukan pembalasan terhadap saudara-saudara yang telah melemparkannya ke dalam sumur dan memisahkan dari ayah yang sangat ia cintai. Sebaliknya, ia bahkan menerima mereka dengan ramah tamah dan melayani kebutuhan mereka dengan penuh kasih sayang, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Demikianlah Nabi Yusuf dengan jiwanya yang besar telah melupakan semua penderitaan pahit yang telah dia alami akibat tindakan saudaranya itu. Dia memberi pengampunan kepada mereka. Pengampunan yang demikian itulah yang berkesan kepada orang yang diampuni, seperti dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi. Dan terakhir, Nabi Yusuf telah memberi contoh teladan bagi kemurnian jiwa dan keteguhan hati tatkala menghadapi ujian, godaan dari Zulaikha, majikannya. Ia diajak berbuat mesum oleh Zulaikha, seorang istri yang masih muda, cantik dan berpengaruh. Ia sendiri berada dalam puncak kemudaan. Biasanya nafsu birahi masih berada di tingkat puncak. Tetapi ia dapat menguasai diri dan mengekang nafsu mudanya. Karena takut kepada Allah, dia tidak ingin mengkhianati majikan, memperlakukan dirinya sebagai bagian dari keluarga. Sebagai akibat dari penolakan itu, ia rela dipenjara demi mempertahankan keluhuran budi, keteguhan iman, dan kemurnian jiwa. Demikian kisah lengkap dari Nabi Yusuf alaihissalam, terutama yang diambil dari surat Yusuf dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dalam segala rupa, segala hal dari kehidupan yang kita jalani sekarang ini untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.